Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek pemahaman bacaan dan menulis part yang ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, langsung saja kita ke tipe soal yang pertama. Tulisan berikut diikuti oleh 6 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki, pilihan A, atau harus diganti dengan pilihan lain yang tersedia, pilihan B, C, D, atau E. Oke, nah di sini soal yang pertama yang perlu kita cek adalah Garut memiliki event terbanyak di Jabar. Oke, nah Garut memiliki event pariwisata terbanyak di Jabar. Kalau kita lihat secara sekilas dari judulnya ini, tidak ada masalah dalam penulisannya. Karena dalam penulisan judul untuk awal kata itu harus diikuti dengan huruf kapital. Tapi yang menjadi masalah, judul itu harus mewakili isinya. Sehingga nanti bahasanya harus menarik dan lugas. Kalau untuk teks yang berada di soal ini, judulnya Garut memiliki event pariwisata terbanyak di Jabar. Itu saya rasa kurang tepat. Karena apa? Kita bisa cek di paragraf pertama. Gebyar Pesona Budaya Garut 2019 resmi dimulai pada Sabtu 6 April 2019. Berarti dia menceritakan Gebyar Pesona Budaya Garut. Dalam pagelaran yang berlangsung 2 hari itu, berbagai atraksi wisata dan budaya kesenian akan dipamerkan sebagai upaya memajukan sektor pariwisata Kabupaten Garut sekaligus menarik lebih banyak Wisnu maupun Wisman. Nah, kemudian Menteri Pariwisata Menpar Arief Yahya mengatakan tahun ini merupakan penyelenggaraan Gebyar Pesona Budaya Garut yang ke-17 kali. Oke, dari paragraf 1 dan paragraf kedua ada 2 kata yang diulang dan dia sangat ditekankan, yaitu Gebyar Pesona Budaya Garut. Sehingga untuk soal nomor 1 ini judulnya akan lebih tepat diganti dengan pilihan B, yaitu Gebyar Pesona Budaya Garut. Karena judul yang ada di teks ini itu tidak menarik. Garut memiliki event pariwisata terbanyak di Jabar, itu tidak mewakili isi dari teks yang ada. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Kita harus memperbaiki kalimat yang berada di nomor 2. Oke, kalimat yang dicetak tebal ini. Dalam pagelaran yang berlangsung selama 2 hari itu, berbagai atraksi wisata budaya dan kesenian akan dipamerkan sebagai upaya memajukan sektor pariwisata Kabupaten Garut sekaligus menarik lebih banyak Wisnu maupun Wisman. Oke, berarti kita harus cek kata, tanda baca, dan sebagainya, penulisan huruf kapital, dan sebagainya. Oke, dalam pagelaran yang berlangsung selama 2 hari. Oke, di sini ada angka. Bagaimana penulisan angka dalam PUEBI? Jadi, konsepnya bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 angka. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Oke. 2, ini kalau kita tulis menggunakan huruf hanya terdiri dari 1 kata, sehingga 2 ini nanti akan lebih tepat untuk kita tulis dengan huruf. Jadi 2. Berbagai atraksi wisata budaya dan kesenian akan dipamerkan sebagai upaya memajukan sektor pariwisata Kabupaten Garut. Oke, di sini ada nama tempat, nama geografi, bagaimana penulisannya. Oke, nah huruf kapital nanti akan dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Karena di sini ada kabupaten, kemudian kabupatennya diikuti dengan nama daerahnya.
Berarti K nanti harus diikuti dengan huruf kapital. Kecuali kalau kata Garut ini tidak ada, berarti K-nya menggunakan huruf kecil. Oke, berarti ada dua itu yang perlu kita benarkan. Kita baca dulu, sekaligus menarik lebih banyak Wisnu maupun Wisman. Oke, itu tidak perlu diganti ya, Wisnu dan Wisman, karena dia singkatan dalam bahasa Indonesia. Kita tulis saja dengan huruf biasa, tidak perlu dimiringkan. Oke, berarti kita akan cek. Berarti pilihan A jelas salah ya, karena harus memperbaiki. Pilihan B dan C salah, karena dia menggunakan 2, angka 2. Oke, pilihan D atau pilihan E. Oke, pilihan D sama-sama menggunakan huruf untuk duanya. Kita cek Kabupaten Garutnya. Oke, di pilihan D kabupaten K-nya huruf kapital, tapi di pilihan E K-nya huruf kecil. Sehingga untuk nomor 2 jawaban yang benar adalah yang D. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Yang perlu dicek adalah kata ke-17. Oke, ini ke-17. Oke, bagaimana penulisan angka jika diikuti awalan ke? Oke, nah untuk penulisan yang benar berarti harus ditulis ke strap diikuti angka, sehingga yang benar adalah ke strap 17. K-nya huruf kecil saja. Berarti untuk nomor 3 jawaban yang benar adalah pilihan E. Oke, nomor 4 yang perlu kita cek adalah kata calendar of event atau COE. Oke, di sini ada COE. Nah, jangan dipikirkan kalau dia adalah suatu bahasa Inggris, kan calendar of event itu Inggris. Itu selalu dituliskan dengan huruf miring. Dalam PUEBI, nama diri, jadi suatu nama lah ya, seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Oke, karena di sini COE itu adalah suatu nama dalam bahasa asing atau bahasa Inggris, berarti dia tidak perlu dituliskan dengan huruf miring. Berarti cukup kita tulis seperti pilihan jawaban yang B, calendar of event, ditulis biasa saja, tidak usah ditulis dengan huruf miring. Oke, lanjut ke nomor 5, memperingati. Oke, memperingati itu aslinya berasal dari kata dasar ingat, dia ada imbuhan 2 kali. Kata dasar ingat ada imbuhan menjadi peringatan, menjadi memperingati. Jadi memperingati itu adalah kalimat yang sudah benar. Di sini kan untuk meyakinkan lagi ada awalan me, kemudian kan ada peringatan ya, diikuti akhiran lagi. Nah, jadi kalau ada awalan diikuti KTSP, huruf KTSP diikuti akhiran lagi, dia tidak perlu luluh atau lebur, sehingga memperingati ini sudah kata yang benar, sehingga tidak perlu diperbaiki. Nomor 5 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 6, Garut tanda ngehibarkeun dangiang. Oke, ini bahasa Sunda ya. Oke, nah bagaimana dengan penulisan seperti itu? Jadi kan Garut tanda ngehibarkeun dangiang itu kalau dari kalimatnya adalah suatu tema dengan mengangkat tema Garut tanda ngehibarkeun dangiang. Oke, nah judul karya atau tema itu nanti diapit dengan tanda petik 2 ya. Kemudian kalimat atau teks yang berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia. Oke, dia dikutip dalam teks bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf miring. Sehingga penulisan untuk Garut tanda ngehibarkeun dangiang ini harus ditulis dalam huruf miring dan diikuti tanda petik 2.
Sehingga jawabannya yang benar adalah pilihan yang B. Nah, apa bedanya petik 2 dan petik 1? Kalau petik 2 jelas ya, tadi untuk mengapit suatu judul atau karya dan sebagainya. Nah, kalau petik 1 itu biasanya kita gunakan untuk menjelaskan arti. Jadi misal, feedback ini kan adalah bahasa Inggrisnya. Artinya adalah balikan. Nah, arti dari bahasa Inggris itu atau ungkapan itu ditulis dengan petik 1. Atau kalau mau contoh yang lain, petik 1 itu bisa dituliskan dalam kalimat seperti ini. Ibu mengatakan, petik 2, telepon itu berbunyi kring-kring. Nah, kring-kringnya itu ditulis dengan petik 1. Jadi kalau ada petik dalam petik, nah petik yang keduanya ini harus ditulis dengan petik 1. Oke, lanjut ke nomor 7, ada kata-kata event. Oke, event ini adalah istilah asing ya, atau istilah Inggris. Oke, ini event. Oke. Nah, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi kalau dia hanya ungkapan seperti biasa, misal event, feedback, kemudian istilah-istilah Inggris yang lainnya itu harus ditulis dengan huruf miring. Tapi kalau dia nama lembaga, nama organisasi, itu dalam bahasa Inggris tidak perlu dituliskan dengan huruf miring. Sehingga event untuk soal nomor 7 yang benar penulisannya ditulis dengan huruf miring. Jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, lanjut. Teks berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 14. Oke, saya tulis ini adalah soal nomor 8. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Oke, judul seperti yang sudah pernah saya terangkan di pembahasan sebelumnya, judul itu mewakili isi paragraf. Biasanya kita harus mengecek-cek ide pokoknya dan dia terdapat dalam suatu kalimat yang sering diulang-ulang. Oke, saya akan baca paragraf 1. Pada Senin 1 April 2019, Jepang mengumumkan nama era kekaisaran baru yang akan bertahta mulai 1 Mei 2019. Reiwa adalah nama yang akan disematkan untuk kekaisaran baru. Reiwa memiliki arti ketertiban dan harmoni. Oke, saya akan potong dulu. Jadi tadi di kalimat pertama dijelaskan bahwa akan ada pengumuman nama era kekaisaran baru. Kemudian di kalimat setelahnya, kalimat kedua dijelaskan lagi bahwa Reiwa itu adalah nama yang akan disematkan untuk kekaisaran baru. Oke, sampai kalimat 2 ini dia menerangkan mengenai Reiwa ya, nama kekaisaran baru. Kemudian dijelaskan lagi, Reiwa itu memiliki arti ketertiban dan harmoni. Nah, berarti kita akan cek langsung saja di pilihannya. A. Kekaisaran baru di Jepang. Oke, pegang dulu. B. Reiwa, nama kekaisaran baru Jepang. Oke, pegang juga. C. Pengunduran diri Kaisar Akihito. Oke, ini tidak ada kaitannya dengan pengunduran diri karena kan judul itu setidaknya mewakili paragraf awal. Ada kalimat pengunduran diri Kaisar Akihito, tapi dia bukan di paragraf-paragraf awal. Berarti pilihan C tidak. Kemudian yang D, nama baru Kaisar Naruhito. Tadi yang dijelaskan adalah nama baru dari era kekaisaran yang baru, bukan dari Kaisar Naruhito. Berarti pilihan D juga bukan. Pilihan E, era baru kekaisaran Naruhito. Ini juga bukan ya, karena tadi dari kalimat yang sudah saya baca tidak menjelaskan era baru pada kekaisaran Naruhito. Berarti jawabannya kalau tidak pilihan A, ya pilihan yang B. Oke, pilihan A, kekaisaran baru di Jepang. Oke, ini memang kekaisaran baru, tapi apa yang dijelaskan dari kekaisaran baru tersebut? Yang ditekankan dari kekaisaran baru tersebut adalah namanya, yaitu Reiwa. Sehingga judul yang tepat adalah
B. Reiwa, nama kekaisaran baru Jepang. Lanjut ke soal berikutnya, kalimat yang perlu diperbaiki dari teks di atas adalah yang mana? Oke, langsung kita cek kalimatnya saja. Kalimat pertama, pada Senin, oke benar, setelah hari, 1 April 2019, setelah tanggal, juga, Jepang mengumumkan nama era kekaisaran baru yang akan bertahta mulai 1 Mei 2019. Tidak ada masalah untuk kalimat pertama. Kalimat ketiga, Reiwa memiliki arti ketertiban dan harmoni. Oke, itu juga tidak ada masalah. Sudah jelas kalimatnya, tidak ambigu juga. Kalimat kelima, Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga, oke itu sudah benar juga. Jadi kepalanya siapa? Kalau diikuti nama, berarti diikuti tanda koma. Mengumumkan nama yang sangat dinanti itu dengan memegang papan yang bertuliskan Reiwa. Sedangkan, sebelum sedangkan diikuti ada tanda koma, itu sudah benar. Perdana Menteri Jepang, ada Perdana Menteri, diikuti nama berarti koma lagi menjelaskan arti dari nama kekaisaran tersebut. Tidak ada masalah juga untuk kalimat kelima. Kalimat ke-8, Reiwa diambil dari Mayosu. Nggak ada masalah ya. Jelas, kalimatnya jelas. Kemudian kalimat ke-10, atau masa ketika Gengo pertama kali muncul. Di sini ada konjungsi kata hubung atau. Ingat, konjungsi tidak boleh berada di awal kalimat. Yang membuat salah dari kalimat ke-10 adalah atau yang diletakkan di awal kalimat. Sehingga kalimat yang perlu diperbaiki dari teks tersebut itu adalah kalimat ke-10. Jawaban nomor 9 adalah yang E. Kita ke soal nomor 10 ya, berarti gagasan utama dari paragraf keempat. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Berarti ini paragraf keempat. Menyoal penurunan tahta kekaisaran, pemerintah Jepang mengonfirmasi pada Desember 2017 bahwa Akihito, kaisar yang saat ini berusia 85 tahun, akan turun tahta pada April 2019 karena usia tua. Kaisar Akihito pun menyerahkan tahta kepada putranya, putra mahkota Naruhito. Kaisar Akihito akan menjadi kaisar Jepang pertama yang turun tahta dalam lebih dari 2 abad. Sampai sini ada kata yang diulang mengenai penurunan tahta. Tadi di sini ada kata-kata turun tahta, di sini juga ada turun tahta. Kita akan langsung cek pilihan jawabannya. Kaisar Akihito turun tahta. Pegang dulu. Pengumuman turun tahta Kaisar Akihito. Kaisar pertama yang turun tahta, tadi juga ada ya, turun tahta. Usia tua Kaisar Akihito tidak ada kaitannya dengan usia tua Kaisar Akihito. Kaisar Naruhito naik tahta. Tadi yang ditekankan adalah turun tahta antara pilihan A, B, dan C. Saya akan cek dari pilihan C dulu. Kaisar pertama yang turun tahta. Kaisar Akihito akan menjadi kaisar Jepang pertama yang turun tahta. Ini bukan gagasan utama karena dari kalimat nomor 18 ini menerangkan kalimat sebelumnya. Jadi walaupun Kaisar Akihito itu adalah kaisar pertama yang turun tahta, tapi bukan itu intinya yang diterangkan, yang digunakan sebagai gagasan utama. Pilihan C bukan. Pilihan B, pengumuman turun tahta Kaisar Akihito. Memang Kaisar Akihito waktu penurunan tahta itu ada pengumumannya, tapi ini bukan gagasan utamanya. Gagasan utama yang lebih tepat adalah pilihan A, Kaisar Akihito turun tahta. Kenapa bisa? Tadi kan ada kalimat bahwa Akihito, kaisar yang saat ini berusia 85
tahun akan turun tahta. Kemudian dijelaskan lagi di kalimat 18, Kaisar Akihito akan menjadi kaisar Jepang pertama yang turun tahta, sehingga gagasan utamanya Kaisar Akihito ini akan turun tahta. Nomor 10 jawabannya yang A. Oke, kita ke soal nomor 11 ya, berarti perbaikan yang perlu dilakukan untuk kalimat 21. Oke, ini kalimat 21. Pengumuman tersebut dibuat 1 bulan lebih awal karena kantor dan perusahaan pemerintah dapat memperbarui serba-serbi kepentingan dan mempersiapkan transisi sebelum mulai berlaku bulan depan. Oke, kita cek pilihan jawabannya langsung. Meletakkan kata sehingga setelah kata awal. Oke, ini ya, awal tadinya diikuti karena, ini harus kita ganti dengan sehingga. Kita cek saja lebih tepat diikuti dengan karena atau sehingga. Oke, misal saya baca menggunakan karena. Pengumuman tersebut dibuat 1 bulan lebih awal karena kantor dan perusahaan pemerintah dapat memperbarui serba-serbi kepentingan. Oke, kalau kita ganti dengan kata sehingga, pengumuman tersebut dibuat 1 bulan lebih awal sehingga kantor dan perusahaan pemerintah dapat memperbarui serba-serbi kepentingan. Oke, saya rasa lebih tepat kata sehingga, karena dengan adanya pengumuman lebih awal, kantor itu nanti dapat memperbarui berbagai kepentingan dan mempersiapkan transisi. Berarti jawabannya jelas yang A tanpa saya mengecek pilihan yang lain. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Oke. Pada kalimat nomor berapa kesalahan tanda baca ditemukan? Oke, berarti kita cek tanda bacanya. Kalimat pertama, pada Senin 1 April 2019, Jepang. Ini sudah saya jelaskan di soal sebelumnya tadi ya, ada kaitannya. Setelah hari, kemudian diikuti tanggal, berarti ada koma. Kalau mau dijelaskan dengan subjek, berarti koma lagi. Tidak ada masalah dengan kalimat nomor 1. Kalimat nomor 4. Era kekaisaran sebelumnya bernama Heisei, yang berarti mencapai perdamaian yang berarti mencapai perdamaian, akan berakhir dalam 1 bulan ke depan yang ditandai dengan turunnya tahta bersejarah Kaisar Akihito. Oke, kita cek saja ada tanda koma di sini. Oke, kalau misal saya hilangkan tanda komanya, berarti membacanya langsung. Era kekaisaran sebelumnya bernama Heisei, yang berarti mencapai perdamaian akan berakhir dalam 1 bulan ke depan. Oke, saya membaca kalimat ini dengan jeda dan tanpa jeda lebih tepat ketika saya baca tanpa menggunakan jeda, sehingga tanda koma setelah kata perdamaian ini kurang tepat peletakannya. Oke, sehingga jawaban nomor 12 adalah kalimat keempat. Oke, begitu ya. Langsung ke soal nomor berapa ini berarti ya? Ini nomor 13. Tujuan penulisan teks tersebut. Oke, kalau ditanyakan tujuan penulisan itu berarti nanti ada kaitannya dengan judul. Tadi kan judulnya adalah Reiwa, nama baru kekaisaran Jepang ya. Oke, nah kita lihat dari kalimat yang sudah kita baca dari paragraf pertama tadi. Intinya kan dia menjelaskan mengenai Reiwa. Pada Senin, Jepang mengumumkan nama era kekaisaran baru. Reiwa adalah nama yang akan disematkan untuk kekaisaran baru. Reiwa memiliki arti ketertiban dan harmoni. Jadi dari 3 kalimat awal yang dipaparkan adalah nama era baru, yaitu si Reiwa. Kita cek pilihan jawabannya. Pilihan A, membuktikan kekaisaran baru Jepang. Ini tidak membuktikan kekaisaran baru, karena yang ditekankan adalah nama. B, memaparkan arti nama dari era baru Jepang. Pegang dulu. Pilihan C, mendeskripsikan nama era-era yang pernah ada di Jepang. Tadi yang dijelaskan adalah nama era kekaisaran barunya.
bukan nama-nama era yang pernah ada di Jepang. Mungkin dijelaskan di kalimat-kalimat setelahnya, tapi dia bukan intinya. Berarti C salah ya. Menjelaskan kekaisaran baru Jepang, yang dijelaskan itu bukan kekaisaran barunya, tapi nama era kekaisaran baru. Sehingga pilihan D ini juga salah. Pilihan E mengimbau masyarakat dunia untuk menggunakan kalender sesuai era baru Jepang. Ini bukan juga ya. Sehingga nomor 13 tujuan penulisannya, karena judulnya tadi Reiwa, nama era kekaisaran baru Jepang, berarti tujuannya juga ada kaitannya dengan memaparkan arti nama dari era baru Jepang. Jawaban nomor 13 adalah yang B. Oke, kita ke soal nomor 14. Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan teks tersebut? Oke, kita langsung cek saja pilihan A. Yoshihide Suga mengumumkan nama kekaisaran baru Jepang. Oke, kita akan cari Yoshihide Suga. Oke, ini ada Yoshihide Suga di kalimat kelima. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengumumkan nama yang sangat dinanti itu dengan memegang papan yang bertuliskan Reiwa. Oke, berarti benar ya, Yoshihide Suga mengumumkan nama kekaisaran baru Jepang. Kemudian B, Reiwa diambil dari puisi kuno Jepang. Oke, kalimat ke-8, Reiwa diambil dari Mayosu. Mayosu adalah sebuah antologi puisi Jepang. Oke, kita pegang dulu. Di kalimatnya dia mengatakan antologi puisi Jepang, tapi di pilihan jawabannya puisi kuno Jepang. Kita cek saja dulu pilihan yang lain. Kaisar Akihito menjadi kaisar pertama yang turun tahta. Tadi sudah saya baca di kalimat nomor 18. Oke. Kaisar Akihito akan menjadi kaisar Jepang pertama yang turun tahta. Berarti ini sesuai ya. Di Jepang telah memiliki 4 era dalam sejarah modernnya. Oke, mana kalimat yang menjelaskan bahwa Jepang aslinya sudah memiliki 4 nama? Oke. Kalimat ke-14, di Jepang terdapat 4 era dalam sejarah modernnya. Berarti benar ya. Kemudian yang E, Gengo secara luas digunakan di Jepang pada kalender, koin, surat kabar, dan dokumen resmi. Oke. Nama era atau Gengo secara luas digunakan di Jepang dari kalender. Oke, di sini kalender ada, koin juga ada, surat kabar ada, dokumen resmi juga ada. Oke, sehingga tadi yang saya cek adalah yang B, Reiwa diambil dari puisi kuno Jepang. Padahal dalam teks dia adalah antologi puisi Jepang. Beda ya, sehingga yang tidak tepat untuk nomor 14 jawaban yang B. Oke, sudah selesai. Ini adalah pembahasan dari pemahaman bacaan dan menulis. Nanti kalau misal ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Sampai ketemu lagi. See you.